Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syafaqoliyah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Video ini dibuat berdasarkan tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh dosen Rahmat Rizky Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang ISLM. Model ISLM memiliki dua sektor, yaitu pasar barang dan pasar uang, yang menunjukkan bagaimana dinamika di sektor keuangan yang mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi real. IS atau Investment Saving merupakan investasi yang terjadi di pasar barang yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang jasa yang sering diistilahkan dengan sebuah sektor real, di mana pada pasar ini keseimbangan tingkat agregat output ditentukan. Selanjutnya, kurva investment saving. Kurva investment saving merupakan kurva yang menghubungkan antara investasi yang dilambangkan sebagai I dengan pendapatan nasional yang dilambangkan sebagai Y, yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Pada kurva investment saving terdapat beberapa gambaran kurva. Yang pertama, kurva investasi terhadap pendapatan. Pada kurva ini, kita dapat mengetahui pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional yang bisa digambarkan dengan rumus I sama dengan Y. I sama dengan Y dimaksudkan ketika investasi mengalami kenaikan, maka pendapatan akan mengalami kenaikan pula, dan begitu juga sebaliknya. Ketika investasi mengalami penurunan, maka pendapatan akan mengalami penurunan pula, sehingga akan menggambarkan kurva tegak lurus atau kurva positif seperti ini. Jadi, kurva investasi terhadap kurva yield atau pendapatan disebut kurva investasi. Yang kedua, terdapat kurva konsumsi terhadap pendapatan. Pada kurva ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh konsumsi atau saving terhadap pendapatan pada pasar barang, yang dapat kita rumuskan dengan C atau S sama dengan Y. Yang berarti ketika saving atau konsumsi mengalami kenaikan, maka pendapatan akan mengalami kenaikan pula, dan begitu juga sebaliknya. Ketika saving atau konsumsi mengalami penurunan, maka pendapatan pun akan mengalami penurunan, sehingga akan menggambarkan kurva tegak lurus atau kurva positif seperti ini. Ketika kurva konsumsi atau saving mengalami kenaikan, ketika kurva konsumsi atau saving terhadap Y mengalami kenaikan, maka kurva ini disebut kurva konsumsi atau saving.
Selanjutnya terdapat kurva investment saving terhadap pendapatan. Pada kurva ini, kita dapat melihat bagaimana pengaruh investasi pada pasar barang terhadap pendapatan, yang bisa kita gambarkan dengan rumus IS sama dengan Y. Ketika investasi dan konsumsi mengalami kenaikan, maka pendapatan akan mengalami kenaikan pula. Dan begitu juga sebaliknya, ketika investasi dan konsumsi atau IS mengalami penurunan, maka pendapatan pun akan mengalami penurunan juga, sehingga akan menggambarkan kurva tegak lurus atau kurva positif seperti ini. Jadi kurva investment saving terhadap kurva yield dinamakan kurva investment saving. Selanjutnya terdapat kurva suku bunga terhadap investment saving. Pada kurva ini kita akan mengetahui pengaruh suku bunga terhadap investment saving pada pasar barang, yang bisa digambarkan dengan rumus R mengalami kenaikan sama dengan IS mengalami penurunan, yang artinya ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka investasi dan saving akan mengalami penurunan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka investment saving akan mengalami kenaikan, sehingga akan menggambarkan kurva berbanding terbalik. Seperti ini. Jadi, kurva suku bunga terhadap kurva investment saving dinamakan kurva investment saving. Selanjutnya, terdapat kurva suku bunga terhadap pendapatan. Yang dapat kita gambarkan dengan rumus R sama dengan IS dan Y. Ketika R mengalami kenaikan, maka IS mengalami penurunan dan Y mengalami penurunan pula. Jadi ketika suku bunga atau R mengalami kenaikan, maka pendapatan dan investasi akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka IS dan pendapatan akan mengalami kenaikan, sehingga menggambarkan kurva berbanding terbalik atau kurva negatif, seperti pada gambar. Jadi, ketika kurva R terhadap Y dinamakan kurva IS. Selanjutnya terdapat kurva liquidity and money atau LM. Kurva LM merupakan kurva keseimbangan pasar uang. Pada kurva LM terdapat beberapa gambaran kurva. Yang pertama, kurva liquidity terhadap pendapatan, yang bisa kita gambarkan dengan rumus L sama dengan Y. Ketika jumlah permintaan uang mengalami kenaikan, maka pendapatan akan mengalami kenaikan pula, dan begitu juga sebaliknya. Ketika jumlah permintaan uang mengalami penurunan, maka pendapatan akan mengalami penurunan pula.
sehingga akan menggambarkan kurva tegak lurus atau kurva positif, seperti pada gambar. Jadi, kurva liquidity terhadap pendapatan dinamakan kurva L atau liquidity. Yang kedua, terdapat kurva likuiditas. Ketika jumlah permintaan uang konsumsi mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan uang spekulasi akan mengalami penurunan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika permintaan uang mengalami ketika jumlah permintaan uang mengalami penurunan, maka jumlah permintaan uang spekulasi akan mengalami kenaikan, sehingga akan menggambarkan kurva berbanding terbalik seperti tadi. Selanjutnya, kurva suku bunga terhadap liquidity. Pada kurva ini, kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga terhadap liquidity. Yang berarti ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan uang akan mengalami penurunan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan uang akan mengalami kenaikan, sehingga akan menggambarkan kurva berbanding terbalik. Seperti gambar ini. Terdapat kurva suku bunga terhadap pendapatan yang bisa kita gambarkan dengan rumus R sama dengan Y. Yang berarti ketika suku bunga mengalami peningkatan, maka pendapatan akan mengalami peningkatan juga. Dan begitu pun sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka pendapatan akan mengalami penurunan juga, sehingga menggambarkan kurva berbanding lurus atau satu arah. Jadi, kurva suku bunga terhadap pendapatan dinamakan kurva liquidity money. Dan yang terakhir, terdapat kurva ISLM, yaitu kurva suku bunga terhadap liquidity money and investment. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka pendapatan pada pasar barang atau IS akan menurun, dan pendapatan pada pasar uang atau LM akan mengalami peningkatan. Dan begitu pun sebaliknya, ketika suku bunga mengalami penurunan, maka pendapatan pada pasar barang atau IS akan mengalami kenaikan, dan pendapatan pada pasar uang atau LM akan mengalami penurunan, sehingga akan menggambarkan kurva berpotongan seperti berikut. Jadi
ketika suku bunga terhadap pendapatan akan menghasilkan kurva berpotongan, karena pada saat suku bunga naik, pendapatan IS akan menurun karena orang-orang akan lebih memilih untuk berinvestasi pada pasar uang atau LM, sehingga menyebabkan pendapatan pasar uang atau LM itu akan meningkat. Untuk memperjelas dan menambahkan materi tentang ESLM, saya sudah mendownload beberapa video yang akan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, khususnya anak-anak ekonomi. Nah, tapi terlintas situ kemudian adalah kita akan mencoba untuk menggambar terlebih dahulu. Mari kita tonton bersama. Pertama-tama, tentunya kita gambar dulu garis vertikal, horizontal sebanyak 4 buah seperti ini. 4 buah seperti ini. Pertama ada kurva tingkat suku bunga gradien merupakan tidak selalu di sini, langsung di sini pun tidak apa-apa. Selanjutnya di sini ada kurva, lebih tepatnya ini sebenarnya garis bantu ya. Namun di sini merupakan keseimbangan, kita asumsikan di perekonomian dua sektor, yakni I sama dengan S. Di sini injeksi sama dengan bocoran. Nah, di sini sebenarnya sebagai reflection ataupun sebagai cermin ya, untuk membantu nanti mendapatkan kurva IS di sini. Nah, ini untuk nanti kurva IS. Untuk mengingat-ingat sebenarnya biar tidak ada istilahnya itu salah dalam kita menulis identitas ataupun mengasih keterangan variabel. Kita bisa lihat di sini yang perlu kita ingat sebenarnya ada dua pokok. Yang pertama adalah kurva investasi dan tabungan. Kita lihat di sini variabelnya adalah ada tingkat suku bunga dengan I. Ini untuk investasi, jadi yang vertikal itu adalah tingkat suku bunga, yang horizontal adalah investasi. Yang tabungan, yang vertikal itu adalah tabungan ataupun S, saving, dan yang horizontal adalah Y ataupun pendapatan nasional. Nah, ketika kita sudah tahu ini, maka sebenarnya mudah. Jadi yang vertikal itu akan sama dengan vertikal di sampingnya, berarti ini R. Yang horizontal itu akan sama dengan horizontal di atasnya atau di bawahnya, berarti ini I, ini. Begitupun demikian dengan ini. Yang vertikal akan sama dengan di sampingnya, ini S. Yang horizontal akan sama dengan di bawahnya ataupun di atasnya, seperti ini. Jadi nanti akan ingat, tidak akan ketukar satu sama lain. Selanjutnya, nah ini tadi slope-nya ini positif, ini juga positif. Maksud dari slope ini ataupun gradien yang negatif ini adalah hubungan, jadi hubungan antara variabel tingkat suku bunga dengan investasi itu negatif. Maksudnya, yakni ketika salah satunya naik, maka salah satunya akan turun. Misalkan ini tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun. Nah, kalau slope positif yaitu punya hubungan yang searah. Tentunya ketika misalkan ini saving naik, maka investasi pun akan naik. Ketika investasi turun, maka saving pun akan turun. Ini pun demikian, sama slope-nya positif berarti punya hubungan yang searah. Oke, kita asumsikan di sini tingkat suku bunganya itu naik. Nah, kita gambar dulu R1 di sini. Kita tarik garis, kasih titik di sini. Kita tarik garis ke atas ke reflection, untuk ke cermin garis bantu ini. Kita kasih titik, kita garis ke pinggir, kasih titik, kita garis lagi. Nah, di sini untuk
garisnya itu adalah di sini kita ambil garis dari titik S ini dan titik di sini secara bersamaan sehingga ketemu titik di sini. Ini kasih titik. Selanjutnya kita kasih keterangan ini. Berarti tarik garis tadi ke bawah. Ini I1. Ini pun sama I1 karena di sini I. Ini tarik garis ke pinggir S1. Tarik garis ke pinggir lagi S1. Tarik garis di sini berarti Y1. Ini ke bawah Y1. Nah, selanjutnya tadi asumsinya adalah tingkat suku bunga naik. Nah, di sini berarti kita tulis R2. R2 kita kasih titik. Kita tarik garis lagi ke atas. Kasih titik. Tarik garis ke pinggir kanan. Kasih titik. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita tarik di sini dan di sini ke sini secara bersamaan sehingga membentuk di sini ketemu satu titik. Nah, kenapa saya di sini membedakan antara yang merah dan biru untuk R1, R2 dan nantinya itu agar ini mempermudah ya dalam hal nanti memberikan identitas. Berarti yang di biru itu selalu 2. Misalkan di belakangnya itu 2. Identitasnya 2 setelahnya. Ini kita tarik garis dulu dari titik ke titik disambungkan, maka ini ketemu IS. Langsung kita kasih keterangan. Ini berarti I2 karena didapat dari tingkat suku bunga 2 perubahan. Di sini I2. Ini berarti I2 juga. Tarik ke pinggir S2. Berarti ini S2. Tarik ke pinggir di sini Y2. Ini di bawah juga Y2. Nah, tadi ini yang merah itu kan tingkat suku bunga yang pertama. Ini tingkat suku bunga yang kedua. Jadi di sini kita tidak akan ketukar. Nanti ketika kita mengasih arah panah untuk menjelaskan hubungan masing-masing variabel. Jadi yang tadi, pokoknya yang pertama itu merah, yang kedua itu biru. Tingkat suku bunga pertama, investasi pertama, tabungan yang pertama, tingkat suku bunga yang setelah naik, tingkat suku bunga yang kedua, saving yang kedua, dan seterusnya. Oke, untuk penjelasannya, asumsinya kan tadi tingkat suku bunga naik. Ketika tingkat suku bunga naik, maka di sini investasi akan turun karena memang punya slope yang negatif. Kenapa investasi bisa turun? Karena di sini ketika tingkat suku bunga naik, maka MEC-nya itu akan turun. MEC di sini adalah marginal efficiency to capital, atau secara tidak langsung menggambarkan kemampuan modal daripada si investor itu akan turun. Karena ini tingkat suku bunga itu merupakan biaya atau modal daripada si investor. Sehingga ketika tingkat suku bunga naik, otomatis kemampuan dia untuk meminjam, jadi modalnya itu, kemampuan modal itu akan turun. Maka investasi pun akan turun. Nah, langsung kita ke kurva yang di atas. Ketika investasi turun, itu otomatis akan menurunkan saving atau tabungan. Kenapa? Karena di sini kan I sama dengan S. Otomatis ketika I turun, maka S pun akan turun. Dan ini menggambarkan kan tadi keseimbangan. Kita asumsikan keseimbangan di dua sektor. Ini injeksi dan bocoran, sama dengan bocoran. Selanjutnya tadi di sini kan ketika saving turun, maka tentu akan menurunkan Y. Kenapa? Karena S di sini, S saving itu merupakan identitas atau bagian daripada fungsi Y. Kan dalam perekonomian dua sektor, salah satu rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Atau kan bisa juga Y sama dengan C plus I. Nah, di sini Y sama dengan C plus S. S merupakan identitas dari Y. Sehingga adanya penurunan S di sini pastinya akan menurunkan Y. Sehingga kesimpulannya adalah
pada pasar komoditas barang dan jasa atau rupa S ini, kenaikan tingkat suku bunga ini akan menurunkan output ataupun pendapatan nasional di sini. Kesimpulannya memang IS ini mempunyai slope yang negatif. Singkatnya, kurva IS ini adalah kurva yang menggambarkan di sini keseimbangan antara output Y ataupun pendapatan nasional ini dengan tingkat suku bunga di sini. Dan ini pada pasar komoditas barang dan jasa. Jadi itu penjelasan untuk kurva S di sini. Jadi S di sini adalah mempunyai slope yang negatif. Dan yang selanjutnya kita akan melihat video tentang LM. Mari kita tonton bersama. Kurva yang menggambarkan antara. Nah, ini kurva investasi, kurva yang sudah kita bahas. Nah, ini kurva investasi. Seperti kita ketahui, kurva investasi ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga R dengan investasi, di mana mempunyai slope yang negatif, punya hubungan yang negatif. Itu berarti ketika tingkat suku bunga naik, investasi akan turun. Nah, di sini mari kita asumsikan tingkat suku bunga naik tadi. R1, I1. Nah, ini ketika R2 atau ketika tingkat suku bunga naik, maka di sini investasi akan turun. Kenapa? Karena di sini ketika tingkat suku bunga naik, itu MEC akan turun. MEC itu merupakan ataupun menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan modal. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan. Di sini kan R ini merupakan biaya daripada modal itu menjadi naik. Sehingga di sini tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan modal tentu akan turun. Nah, ketika tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan modal itu turun, atau secara gampangnya kemampuan dan kemauan daripada investor, modal daripada investor itu menjadi lebih kecil. Jadi kemauan dan kemampuan investor untuk berinvestasi itu turun, maka tentunya investasinya akan turun, seperti itu. Marilah kita langsung ke pembahasan inti, yakni mengenai kurva LM. Seperti biasa, kita gambar terlebih dahulu 4 garis vertikal horizontal sebanyak 4. Nah, kurva yang di kurva L2 itu mempunyai slope yang negatif. Jadi antara tingkat suku bunga dengan L2, di mana ketika tingkat suku bunga naik, nantinya L2 akan turun. Seperti itu. Di sini L1 di sini merupakan permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga. Kalau tadi untuk spekulasi, ini kalau L1 ini adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga, atau di sini C plus S. Di mana di sini punya slope yang positif atau punya hubungan positif antara L1 dan Y, atau antara permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga dengan output atau pendapatan nasional itu mempunyai slope yang positif. Jadi ketika nantinya L1 naik, tentunya Y pun akan naik, seperti itu. Nah, ini nantinya sebagai reflection, atau ini kurva likuiditas ya, L, di mana di sini ada L1, hubungan negatif antara L1 dan L2. Karena di sini kan L adalah atau sama dengan L1 plus L2. Sehingga ketika ini tetap, misalkan awalnya 100 L-nya itu, maka L1 misalkan 50, L2 50. Nah, ketika L-nya tetap 100, namun L2 turun misalnya jadi 30, tentunya L1 ini akan menjadi 70, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nanti akan terbentuk kurva LM. Kita asumsikan sama seperti hanya kurva IS yang telah dibahas, tingkat suku bunganya naik. Kita mulai dari kurva L2 di sini.
Jadi ketika tingkat suku bunga kita gambar dulu R1 di sini seperti biasa, tarik garis ke kanan tadi ya, titik, tarik garis ke bawah, titik, dan dari sini tarik garis lagi ke sini hingga ketemu kurva L1, dan di sini nanti dari sini dan dari sini kita tarik secara bersamaan hingga di sini ketemu titik. Nah, selanjutnya kita kasih keterangan untuk yang tadi telah menyinggung kurva. Seperti tadi kan ini S1, otomatis di sini adalah L2 aksen. Ini juga L2. Ini L1, karena ini L1 maka ini L1 aksen. Ini ke sini L1 aksen. Ini ke sini Y1. Kenapa di sini saya memakai aksen? Karena ini untuk sama halnya aksen di sini adalah menggambarkan 1 ya, karena di sini sudah 2 maka angka lebih baik kita pakai aksen saja. Masa ya L2 1 kan kurang bagus ya untuk kita ingat seperti itu. Nah, di sini Y1 otomatis di sini R1. Selanjutnya kita asumsikan kan tadi tingkat suku bunga naik. Nah, jadi R2. Tarik garis seperti biasa, tarik garis ke bawah, tarik garis ke pinggir. Di sini berbarengan dengan di sini kita tarik garis. Ya, kebentuk satu titik. Nah, selanjutnya seperti tadi kita kasih keterangan agar nanti mempermudah kita tidak ketukar-tukar. Sini L2 double aksen untuk menggambarkan perubahan double aksen di sini. Kalau ini pakainya 2, karena ini sudah ada 2, maka di sini kita pakai aksennya double aksen. Ini sama ya, 2 double aksen, ini ke pinggir berarti L1 double aksen, ini ke pinggir juga L1 double aksen, ini ke bawah berarti Y2. Ini di sini Y2, ini ke sini berarti kita tarik garis dulu ya biar mempermudah kita nantinya. Nah, dari titik ini dan titik ini kita hubungkan. Ketemulah kurva LM. Nah, di sini kurva LM mempunyai slope yang positif. Lalu keterangannya seperti apa, penjelasan seperti apa? Nah, marilah kita selanjutnya penjelasannya. Di sini ketika tingkat suku bunga naik, maka di sini L2 ataupun permintaan uang untuk spekulasi itu turun. Kenapa di sini L2 turun? Karena seperti kita ketahui, spekulasi di sini adalah sama halnya dengan investasi, namun dalam jangka pendek ya, spekulasi, investasi dalam jangka pendek di pasar saham. Itu berarti sama seperti investasi tadi, bahwa ketika tingkat suku bunga naik, maka secara otomatis MAC atau tingkat pengembalian harapan atau yang diharapkan daripada tambahan modal itu berkurang. Nah, bicara soal spekulasi tentunya itu mempertimbangkan dengan perkiraan-perkiraan, harapan-harapan. Ketika harapan yang ada itu berkurang, otomatis masyarakat ataupun investor ataupun masyarakat dalam hal ini umumnya itu akan mengurungkan niatnya untuk berspekulasi ketika tingkat suku bunga naik ini. Malahan masyarakat itu akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank ya, dengan dalam bentuk tabungan. Sehingga di sini kenapa L2-nya itu turun. Jadi permintaan uang untuk spekulasi itu turun. Nah, ketika permintaan uang untuk spekulasinya turun, di sini untuk spekulasi turun karena di sini ada L sama dengan L1 plus L2, maka L1-nya akan naik. Seperti tadi setelah dicontohkan, misalkan L-nya 100, untuk yang pertama-tama ya, L1-nya 50, L2 50. Nah, di sini L2-nya itu turun, misalkan jadi 30. Ketika L tetap 100, L2 turun jadi 30, secara otomatis L1-nya akan naik jadi 70. Nah, L1 naik ini tadi ada hubungannya dengan turunnya L2 kan? Sehingga di sini karena permintaan uang untuk spekulasi turun, maka masyarakat akan lebih memilih di sini L1 untuk
menggunakan uangnya untuk konsumsi ya, C, dan ataupun berjaga-jaga melalui saving. Sehingga ketika tingkat suku bunga naik, maka ketika L1 naik, ya, permintaan uang untuk konsumsi dan berjaga-jaga naik, maka Y pun akan naik atau pendapatan nasional ataupun output akan naik. Nah, di sini kan alasannya karena L1 secara tidak langsung menggambarkan kemampuan C plus S. Konsumsi kan, permintaan untuk konsumsi secara tidak langsung menggambarkan C, dan permintaan untuk berjaga-jaga secara tidak langsung menggambarkan S. Sedangkan dalam perekonomian, asumsinya perekonomian dua sektor, rumus Y salah satunya adalah C plus S. Sehingga otomatis adanya kenaikan C dan S pastinya akan menaikkan Y. Sehingga kesimpulannya pada pasar uang, LM ini, kenaikan tingkat suku bunga itu akan menaikkan juga Y ataupun output ataupun pendapatan nasional ya. Sehingga di sini kesimpulannya bahwa memang LM ini mempunyai slope yang positif. Singkatnya kurva LM itu adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara output atau pendapatan nasional ini Y dengan tingkat suku bunga R pada pasar uang. Jadi kalau sebelumnya IS itu menggambarkan keseimbangan antara output ataupun pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar barang dan jasa atau komoditas, maka LM ini adalah menggambarkan keseimbangan antara output ataupun pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga pada pasar uang. Untuk pengingat-ingat seperti halnya pada kurva sebelumnya, kurva IS, di sini saya memang membagi ke dalam dua warna ya. Pertama untuk R1 ataupun yang awal, tingkat suku bunga awal, L2 awal, L1 awal itu semuanya pakai merah. Dan untuk perubahannya pakai biru, garis biru. Di sini untuk membantu kita agar mempermudah ketika kita mengasih arah panah. Jadi kita tidak salah, setelah kita kasih keterangan tadi agar tidak salah, untuk meminimalisir kembali kesalahan, maka ada baiknya kita menggunakan dua warna di garisnya, sehingga di sini kita mengasih arah panah tidak akan salah, sehingga ketika kita membaca kurva itu akan benar, seperti itu. Dan seperti halnya juga pada kurva QS yang sudah lalu, itu untuk mempermudah mengingat bervariabel agar tidak ketukar. Di sini kita bisa lihat untuk yang di garis vertikal. Seperti ini kurva LM. Nah, selanjutnya terdapat penjelasan lebih lanjut dan penambahan materi tentang kurva ISLM di video terakhir yang telah saya download. Berasal dari kata adalah atau pasar barang adalah untuk suatu negara dalam keseimbangan antara pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I pada pasar barang. LM, liquidity money, adalah tempat di mana terjadinya transaksi keuangan. Kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf Y dan tingkat bunga yang dilambangkan dengan huruf I pada pasar uang. Keseimbangan kurva ISLM. Jika kurva IS dan LM bertemu pada satu titik, maka titik I dan Y menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Berikut ini akan kami bahas tentang dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam keseimbangan kurva ISLM. Kebijakan fiskal.
Apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka kurva IS akan bergeser ke atas. Berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga, begitu juga income yang akan mengalami kenaikan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terkait dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Jika jumlah uang yang akan beredar meningkat, akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatnya output. Begitupun sebaliknya. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Adanya larangan tentang riba, serta kewajiban tentang pengeluaran zakat, menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam pembangunan negara Islam tersebut. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan produk di sektor real berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat, sehingga bisa disimpulkan bahwa sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Kebijakan ISLM dengan pendekatan Islam. Dalam perekonomian konvensional, besarnya investasi ditentukan oleh bunga, sedangkan dalam ekonomi Islam ditentukan oleh bagi hasil, di mana semakin besar profit sharing, semakin besar investasi dalam Islam. Motif memegang uang dalam Islam diperuntukkan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang hanya didedikasikan untuk pinjaman kebaikan. Sekian pemaparan tentang keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.